Allah Bapa di surga, bersyukur kepada Kau telah melihat kami, memanjatkan doa-doa syukur kami, puji sembah kami, bahkan memperbaharui ikrar yang rumah kami. Tuhan, kiranya semua berkenan. Bahkan rasa syukur yang boleh kami persembahkan, berusuku semua ibadah yang berkenan. Kami sebentar akan merenungkan firman-Nya. Mari Tuhan, berkati urapilah seluruh jemaat Tuhan, agar seperti tanah yang lembur dan subur, siap mendengarkan firman, siap ditaburi oleh kebenaran firman. Hamba-Mu juga yang menyampaikan, pakailah Tuhan, pakai segala keberadaannya, akal, budi, pikiran, agar boleh memberitakan ini sungguh berotoritas yang daripada. Di dalam ruangan ini juga hadirat-Mu berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Salam Bapak Ibu. Ya, terpuji nama Tuhan atas segala kebaikannya. Kita boleh di dalam ibadah hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat firman Tuhan yang boleh menyapa kita pada hari ini, yaitu dari Yohanes 4 ayat 5 sampai 42. Yohanes 4 ayat 5 sampai 42. Ini cukup panjang Bapak Ibu. Saya bacakan dari ayat 5 sampai 30 saja. Bapak Ibu boleh mengikutinya, yang memperhatikan sehingga firman Tuhan boleh sampai kepada kita. Demikian firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang,
Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ayat 28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang situ, mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku berbuat. Mungkinkah dia itu Kristus itu? Maka mereka pun pergi ke luar kota lalu datang kepada Yesus. Sampai demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dari firman Tuhan ini kita melihat Yesus menyatakan diri kepada perempuan Samaria di sumur Yakub bahwa dialah sumber air hidup dan Kristus yang disebut juga Mesias. Dan ia mengatakan kepada perempuan itu bahwa mulai saat itu penyembah-penyembah benar akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dan perempuan itu akhirnya apa? Mengalami pertemuan yang luar biasa yang mengubahkan hidupnya menjadi saksi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagaimana resop kita memberikan tema kepada kita hari ini, air yang sejati. Tapi saya tambahkan juga ya, pertemuan yang mengubahkan. Karena Bapak Ibu Saudara-saudara juga ketika bertemu Tuhan tidak sama seperti yang dulu lagi, tetapi diubah. Amin Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah sebuah pertemuan sang sumber air kehidupan yang kehausan dengan seorang perempuan yang mencari air di sebuah sumur. Sumur itu tentu sangat historis bagi orang-orang Samaria. Nah, dalam perjumpaan antara Yesus dan perempuan Samaria ini, entah bagaimana dunia telah memperlakukan dia selama ini sebagai perempuan yang begitu boleh dikatakan di tengah-tengah masyarakat sudah sangat binatang. Namun Yesus melihat dan ada potensi seorang misionaris yang dapat diwujudkan melalui perempuan itu. Bahwa ada bagaimanapun seorang berdosa bisa diubahkan oleh Yesus. Ketika kita bertemu dengan dia dan membuka hati. Itulah yang akan kita lihat dengan seorang perempuan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang kita melihat tentang firman Tuhan hari ini. Pertama, Yesus di situ menembus pagar pembatas yang sudah lama terjadi antara orang Yahudi dan orang Samaria. Nah, saat itu sebuah situasi yang tidak enak di siang hari, yang panas terik. Yesus dikatakan sangat letih setelah perjalanan yang jauh dan melelahkan. Dikatakan di keterangannya pukul 12. Yesus yang di dalam kelelahannya duduk di pinggir sumur Yakub. Lalu seorang perempuan Samaria datang untuk mengambil air. Yesus yang letih, haus, meminta air dari perempuan itu. Berilah aku minum. Bapak Ibu Saudara, saya membawa kita kepada situasi kedua orang ini tidak saling mengenal. Bapak Ibu. Lalu tiba-tiba yang tidak dikenal, berilah aku minum. Bapak Ibu Saudara, terdengar jawaban dari seberang sana. Itu tidak enak jawaban. Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Bapak Ibu, jawaban itu tidak enak. Namun walau tidak enak Bapak Ibu, itu lumrah. Kenapa? Karena hubungan orang Samaria dengan orang Yahudi pada saat itu sedang tidak baik-baik saja. Dan Yesus tidak begitu peduli dengan hal itu. Karena apa? Dia datang ke situ sedang membawa kasih karunia Allah. Menembus pagar pembatas yang selama ini memisahkan dua golongan besar. Dan lihat apa jawaban Yesus. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan engkau telah menerima air hidup. Nah Bapak Ibu, banyak orang mungkin termasuk kita, pernah berbicara dengan orang yang berseberangan atau yang tidak sama dengan komunitas kita. Dan itu bisa salah paham. Pernah Bapak itu, saya yakin. Namun
kalau komunikasi berlanjut, kebekuan itu bisa menjadi mencair. Seperti air yang mengalir lalu menyegarkan apa yang sudah gersang dan menyegarkan apa yang sudah layu. Itulah yang terjadi di sini Bapak Ibu Saudara. Yesus pertama-tama meminta air. Tetapi sesungguhnya apa? Dia sedang menawarkan air hidup sejati itu. Dikatakan situ, jika engkau tahu karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta. Dan engkau telah menerima air kehidupan. Bapak Ibu Saudara, apa maksudnya? Saudara? Dia yang meminta. Tapi kalau direspon, bagaimana? Ini artinya bahwa kebaikan pelayanan apa saja yang kita berikan kepada Yesus, kita sedang menerima karunia Allah. Jadi berbahagia hari ini Bapak Ibu melayani. Anda sedang menerima karunia. Amin. Bahkan dalam Yohanes 1 ayat 26 bagaimana? Orang yang melayani aku, kata Yesus, akan dihormati oleh Bapa. Luar biasa tidak? Itu yang melayani. Yesus juga berkata bahwa apa saja yang kamu perbuat untuk saudaraku yang paling hina ini, engkau sedang melakukannya. Jadi kita diperhadapkan dengan Yesus. Itu luar biasa. Kita melayani dia luar biasa. Kita yang meminta kepadanya, kita mendapat kasih karunia. Artinya apa? Bahwa ketika kita datang kepada dia, tidak pernah sebenarnya kita pulang dengan tangan kosong. Kita mendapat karunia. Nah, di sini sekalipun perempuan itu tidak begitu memahami maksud Yesus tentang air hidup, namun ia telah membuka diri dan mau mendengarkan Yesus. Ini intinya Bapak Ibu Saudara. Ada kebekuan, ada pagar yang memisahkan mereka. Tapi dia mulai membuka. Di ayat 15 perempuan itu berkata, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Dia tidak tahu. Dia pikir memang yang dia minta itu adalah sekadar air seperti di sumur itu. Maka dia berkata, agar aku tidak datang lagi ke sini. Tapi karunia Allah bukan hanya itu, lebih daripada itu. Di sini Yesus menyebut bahwa air hidup bersumber dari ini. Air sangat sentral dalam hidup kita Bapak Ibu. Di dalam buku Tao Te Ching, ya, kita yang pernah membaca buku Tao Te Ching, The Wisdom of Lao Tse, itu dikatakan bahwa air itu memiliki karakter paling mulia. Dan itu adalah karakter Allah. Kenapa mulia? Pertama, air itu dibutuhkan setiap makhluk hidup. Air tidak mau meninggikan diri. Dan sifatnya selalu apa? Merendah. Air itu memberkati, menyegarkan, memberi kehidupan, membersihkan, dan selalu merendahkan diri. Dan apa? Tidak pernah mau bersaing. Itulah. Maka Lao Tse mengatakan apa? Ini sesuai ajaran Yesus ini. Lao Tse mengatakan itu. Nah, saat merendahkan diri, kehidupan berlangsung karenanya. Sejak dari gunung Bapak Ibu. Di mana gunung? Di sini. Ya. Dari gunung berjalan sampai ke lautan. Air menjadi kebutuhan semua makhluk. Dan ia memberi kehidupan. Sepanjang jalan dia memberkati dan memberkati. Itulah dia air. Dan saat merendahkan diri, air berkumpul di lautan. Di dalamnya segala makhluk hidup bergantung. Dan manusia apa? Menikmati keagungan Allah di dalamnya. Maka lautan itu bagaimana Bapak? Di sana banyak orang mencari dia. Itulah air. Selalu merendah. Nah, ada hal menarik pada ayat 14. Bahwa air
hidup yang Yesus berikan kepada seseorang akan memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ini berarti bahwa seseorang yang menerima Yesus Kristus, maka ia akan menerima kehidupan kekal dan karunia Allah yang akan terus memperbaharui hidupnya. Bapak Ibu, ini perlu dan kita renungkan. Adakah kita terus diperbaharui hidup kita? Di ayat yang lain dalam perjanjian lama juga dikuatkan ini. Di dalam Yehezkiel 36 ayat 25-26 dikatakan begini. Aku akan mencurahkan kepadamu air yang jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu. Dan dari segala berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Dan kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Mari selidiki hati kita. Adakah masih hati yang lama, roh yang lama? Ya kan? Ini penting Bapak Ibu. Ini harus suatu perubahan. Jadi menerima air hidup, air sejati dari Yesus. Maka seseorang yang percaya akan mengalami perubahan hidup secara total. Kalau minggu lalu Yesus mengatakan kepada Nikodemus, apa itu? Kamu harus dilahirkan kembali. Maka kelak juga apa? Kalau kita baca juga di kitab Wahyu, Yesus menawarkan, itu anak domba dikatakan. Anak domba menawarkan apa? Air kehidupan kepada setiap orang yang percaya untuk memperoleh hidup. Betapa mulia air yang dimah. Itu masih air yang dipahami oleh si perempuan itu. Tetapi air sejati yang Yesus maksud berbeda. Itulah kehidupan kita untuk bisa kepada kehidupan yang kekal. Dan itulah yang Yesus tawarkan kepada Bapak Ibu dan kepada saya. Kepada setiap orang yang percaya. Nah, sebagaimana bahwa Yesus tidak datang ke suatu tempat tanpa tujuan. Maka di sini apa? Kita melihat bahwa perbincangan dengan perempuan, ia pakai sebagai jalan untuk menuntun wanita ini kepada tujuan. Mengubahkan dia dan akan memakainya. Nah, sekarang untuk menerima air hidup darinya, Yesus ada memberikan sesuatu. Pergilah panggillah suamimu dan datang ke sini. Ini tentu untuk melihat kejujuran daripada perempuan itu. Pergilah panggil suamimu. Bapak Ibu, dari ayat 16 sampai 18 itu sebenarnya apa? Cara Yesus membuka perjalanan kehidupan perempuan itu yang penuh dosa. Kehidupan yang demikian itu sangat sensitif untuk dibicarakan. Namun ada hal respon yang positif dari perempuan itu, walaupun dia hidupnya demikian. Dia hina, dia tidak bentrok dia tidak marah dia terbuka dan ada kerendahan hati di dalam diri. Bapak Ibu Saudara, banyak orang ketika dibuka keadaan hidupnya akan marah dan berusaha terus menutupinya sehingga makin jatuh dan makin tertekan. Kehidupan kita yang hina itu menekan Bapak Ibu Saudara. Itu sebab ketika dia datang ke situ, kenapa dia datang siang hari? Karena ada sesuatu. Malu dia kepada orang banyak. Kalau pagi hari, banyak orang perempuan datang. Maka dia mencoba datang. Nah, si perempuan ini merespon dengan baik, rendah hati, lalu berkata, ketika dia diselidiki, dengan cara yang halus itu dia berkata, Tuhan nyata sekarang pada aku bahwa engkau seorang nabi. Ini perlu, hendak kita Bapak Ibu rendah hati ketika firman Tuhan menegur keperdosan kita. Dan perlu kita bertobat. Ya. Banyak kadang-kadang jemaat orang Kristen ketika firman Tuhan kadang-kadang mengena, padahal itu enggak disengaja, rontak ya. Saya pernah didatangi oleh ibu-ibu karena khotbah kan gitu. Maka apa? Saya harus tunjukkan ayat-ayatnya. Coba lihat ayat yang saya khotbahkan, ada enggak melanggar? Ada enggak nembak-nembak kamu? Enggak. Ini apa? Penting kerendahan hati menyikapi dan mendengarkan.
Lalu kita lihat di situ Yesus berbicara tentang menyembah Allah. Ini Bapak Ibu Saudara, akibat permasalahan yang terjadi antara orang Yahudi dan orang Samaria. Ada dua penyembahan. Di Gunung Gerizim orang Samaria sebagai tandingan kepada apa? Penyembahan di Yerusalem. Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya penyembah benar. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, perempuan itu walau seorang berdosa, dia paham tentang nubuatan, tentang akan datangnya kebenaran, bahwa tentang akan datangnya seorang Mesias, dia tahu, dia paham. Maka ketika Yesus menyinggung ke sana, dia berkata, aku tahu bahwa Mesias yang disebut juga Kristus akan datang. Dan apabila ia datang akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami. Nah, Bapak Ibu lihat, perempuan itu dituntun kepada maksud Yesus. Bahwa tadi di awal saya katakan apa? Yesus bertemu itu sebenarnya apa? Untuk menyatakan dirinya. Nah, ketika perempuan itu berkata seperti itu apa? Yesus berkata, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Akulah dia. Bapak Ibu, pernah ada di dalam perjalanan iman, Yesus berkata, akulah dia. Karena banyak orang menuntut tentang siapa Yesus itu. Siapa Yesus itu sebenarnya? Kan banyak orang masih ingin. Yesus benar-benar memperkenalkan. Dan ketika perempuan mendengarkan itu, dia merasakan sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Inilah menjadi pertemuan yang sungguh mengubahkan perempuan itu secara otomatis. Air sejati itu apa? Mengalir di dalam dirinya. Memenuhi hidupmu. Ia dengan rendah hati merespon Yesus yang sedang menegur masa lalunya. Yang hina. Kalau mungkin orang lain yang bertemu dengan dia di sumur itu apa? Mendapat penghinaan. Merendahkan dirinya. Yesus berbeda. Dari sini apa? Perlahan-lahan dia memahami apa maksud Yesus dengan air hidup itu. Dari sini kita mengetahui Bapak Ibu, bahwa Yesus bertemu dengan perempuan itu, ia membahas masa lalunya, bukan untuk menghukum dia, bukan untuk mengecam dia, tetapi untuk menyatakan dirinya kepadanya, dan untuk menunjukkan karunia Allah kepadanya. Nah, dan perhatikan, di sini Bapak Ibu, penulis Yohanes tidak mencatatkan nama perempuan. Sama ya, di Alkitab Bapak Ibu enggak ada juga. Kenapa? Ya, bisa saja itu dikosongkan agar kita menggantikan nama kita. Jadi ganti Bapak Ibu nama menurut. Karena apa? Kita juga orang berdosa di hadapan Tuhan. Kita tidak beda dengan perempuan ini. Kita orang berdosa, butuh air hidup. Ya. Air adalah seperti sifatnya mengalir, menyegarkan, memejukkan kehidupan dan memberi kehidupan. Itulah hendaknya kepada kita. Air sejati mengubahkan perempuan itu dan mengalirkan air hidup itu juga. Ketika dia terima itu, dia juga akan memberikan tentang air kehidupan itu, yaitu Yesus sendiri kepada orang-orang. Yesus membuat perempuan itu meninggalkan tujuan awalnya, yaitu mengambil air sumur dengan tempayannya itu. Tapi kemudian apa? Ia meninggalkan tempayannya, lalu pergi dia memberitakan. Bapak ini kalau kita lihat itu, khotbahnya singkat. Bukan seperti ini, khotbah ini panjang ini Bapak Ibu. Bertahanlah, jangan sampai ngantuk. Lihat kiri kananmu Bapak Ibu ya. Khotbah ini panjang. Khotbah perempuan itu pendek. Apa dikatakan? Mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu Kristus? Selesai khotbahnya. Amin. Tapi apa dampak dari khotbahnya itu Bapak Ibu? Tapi itu kenapa begitu? Ada air hidup yang mengalir mengubahkan jiwa. Sebuah pertemuan yang singkat tapi mengubahkan perempuan itu. Perempuan itu juga berhasil membawa dampak bagi orang banyak yang ikut yang sudah ditemui. Kepada kita juga Bapak Ibu, hendaknya tugas kita juga seperti perempuan ini. Kita menerima air hidup dari Yesus. Kita juga
menyampaikan itu kepada orang lain. Ada sebuah kisah begini. Mungkin cerita ini, nah ini cerita populer ini. Boleh jadi sudah Bapak Ibu dengar. Tapi tidak salah untuk mengingatkan kita agar kita juga seperti cerita ini dan seperti perempuan itu. Seorang pendeta muda di akhir pekan ingin melayani di daerah pinggir kota. Ketika di lampu merah, dia membuka jendela mobilnya. Lalu maaf kata Bapak Ibu, ada perempuan ya kupu-kupu malam lah. Sudah mulai senja kan. Menggoda dia. Om, nah, pendeta ini apa? Buka langsung pintu mobilnya. Masuk. Wah senang. Kemana kita Om? Senang saja. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Wah, ketika menelusuri kota itu Bapak itu. Hotel yang biasa perempuan itu dibawa oleh lelaki pelang. Lewat satu demi satu. Mulai dia gelisah. Om, kita kemana? Udah berlewatan masalahnya. Ya. Tenang saja. Aku akan membawamu ke suatu tempat dan engkau akan merasakan suatu kebahagiaan yang luar biasa. Kata pendeta ini. Wah, makin lewat. Akhirnya lewatlah kota. Masuklah mulai kepada jalan yang setidak. Makin takut perempuan. Om, kemana kita ini? Udah tenang saja, aku ini orang baik. Lihat nanti, kamu akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Dan sampailah berjalan ke desa-desa. Sampailah di sebuah gereja di desa. Sudah berbaris di situ jemaat, ibu-ibu, bapak-bapak, jemaat semua berbaris. Ketika mereka timbul, pendeta ini membuka pintu, turunlah seorang wanita. Dalam hati jemaat apa? Wah, mungkin istrinya apa bicaranya? Mulailah. Lalu disambutlah Bapak Ibu. Disalam, dicium tangan pendeta. Juga perempuan itu diperlakukan. Disalam, dicium. Lalu ada ibu itu memeluk. Bapak Ibu Saudara, langsung ada perasaan berbeda dirasa oleh perempuan itu. Selama ini, para laki-laki di luar sana dunia memperlakukan dia menghinakan. Walaupun pernah ada mencium tangannya, tapi itu hanya sejenak. Akhirnya apa? Dia akan dihinakan. Sekarang ia diperlakukan luar biasa, dihormati, dianggap istri pendeta itu. Menangis. Lalu ketika sudah selesai ibadah, selesai semua acara, mau pulang, dicium. Datang lagi ini. Kata ibu, Saudara, perempuan tanda petik tadi merasakan sesuatu hal yang luar biasa. Dan di mobil dia berkata kepada apa itu? Aku belum pernah merasakan seperti ini. Saya diperlakukan sangat hormat dan mulia. Selama ini aku diperlakukan oleh laki-laki sangat tidak baik. Aku dihinakan. Tetapi hari ini aku merasakan hal yang luar biasa. Ada apa sebenarnya? Lalu masuklah. Itulah kasih Tuhan yang sedang kau patah. Lalu perempuan itu apa? Janji. Berubah. Tobat. Nah Bapak itu saudara-saudara. Di sini apa? Lewat hamba Tuhan itu. Dia menawarkan kasih Tuhan. Penginjilan itu, pemberitaan itu apa? Berbicara tentang kasih yang menyentuh dengan kelembutan. Itulah air kehidupan yang mengalir lewat dia. Mengalir juga sampai kepada perempuan itu apa? Merasakan suatu penghormatan yang luar biasa. Dirubahkan hidupnya. Tadinya dia mau mencari kenikmatan, kebahagiaan lewat dunia ini. Tetapi ada kebahagiaan yang lebih lagi yang dia temukan lewat hadirat. Bapak itu saudara,
Sama perempuan Samaria itu juga mengalami hal yang ajaib. Awalnya untuk mengambil air di sumur tapi melupakannya dan meninggalkan masa lalunya. Ditinggalkan tempayannya dan pergi memberitakan Injil. Memberitakan Yesus. Dan orang lain juga menerima air kehidupan. Bapak Ibu Saudara, sudah berapa lama kita bertemu dengan Yesus? Ya. Sudah berapa lama kita? Sudahkah air hidup, air sejati mengalir, mengubahkan kita, sehingga meninggalkan masa lalu kita? Sudahkah kita sungguh-sungguh diubahkan oleh kebaikan Yesus itu? Ini hal yang perlu kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Sudahkah? Maka dibutuhkan di kenapa? Kerendahan hati dan sikap yang terbuka. Saya mengajak kita kembali melihat tentang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ini bukan hanya berhubungan dengan tempat ibadah yang dibatasi Yerusalem dan Gunung Gerizim saat itu. Tetapi bagaimana orang percaya dalam menyembah Allah. Sejak saat ini, mulai sekarang kata Yesus. Nah kalau kita mundur ke belakang jauh melihat tentang ibadah. Yang dicatatkan dalam Alkitab adalah ibadah yang dilakukan Kain dan Habel. Benar ya? Kain dan Habel. Apa yang terjadi saat itu? Ada masalah besar telah terjadi dalam ibadah itu. Hati seorang Kain dikatakan sangat panas dan muram mukanya. Mukanya muram. Kejadian 4 ayat 5. Mengapa hati Kain muram? Mengapa panas hatinya? Sama-sama mempersembahkan kalau kita baca. Kain membawa persembahannya. Habel juga. Kalau anak sekolah minggu dulu saya diceritakan guru sekolah minggu. Persembahan Kain itu kenapa? Asapnya itu dikatakan belok-belok gini. Saya tahu macam itu Bapak Ibu diajarkan dulu sekolah minggu. Asapnya belok-belok. Tapi asap persembahan daripada Habel apa? Nur. Sehingga benar. Nah, kenapa persembahan Kain bermasalah? Karena persembahannya itu tidak didorong oleh pengenalan yang benar akan Allah. Tetapi lebih kepada menunjukkan bahwa persembahannya yang terbaik. Kayak persembahan saya yang terbaik. Ini berarti ia menyembah Allah lebih kepada sekedar karena berkat yang ia terima. Nah, Bapak Ibu, ini perlu kita renungkan ya. Apakah sekedar karena berkat yang kita terima lalu kita datang? Di situ Yesus berkata akan tiba saatnya penyembah-penyembah benar. Kalau ada penyembah-penyembah benar berarti apa? Ada penyembah-penyembah palsu. Seseorang bisa melakukan yang keliru, tetapi menganggap yang dilakukannya itu dia sedang berbakti kepada Allah. Dia sedang melakukan hal yang benar. Kan itu? Banyak orang menganggap seperti itu. Dari zaman dulu. Orang Israel juga banyak melakukan seperti itu. Maka di dalam Yesaya 1 ayat 13-14 katakan, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh sebab baunya adalah menjijikkan bagiku. Kata Tuhan. Menjijikkan. Aku muak melihatnya kata Tuhan. Tapi orang Israel menganggap itu tidak bagus. Nah mengapa bisa demikian? Datang beribadah dengan persembahan terlihat baik. Tapi hati, pikiran, dan sikap tidak baik. Kalau kita Bapak Ibu bagaimana? Bagaimana persiapan Bapak Ibu untuk ibadah hari ini? Dipersiapkankah? Ya. Perlu persiapan Bapak Ibu Saudara. Bahkan itu sebab kita gereja-gereja kan harus bersiapkan diri. Kalau di sini kita dengar hari Kamis ya, sermon. Hanya hari Jumat. Persiapkan diri. Mendoakan. Namun Bapak Ibu hari ini, bagaimana persiapannya? Ya kan? Penting. Tahun ini masa berpuasa kita, Kristen, puasa Lent ya sama dengan tetangga kita. Bagi yang berpuasa hari ini, tidak berpuasa kita kan. Tapi besok sambung lagi. Banyak di luar sana menganggap beribadah dengan baik. Benar ya?
Sampai-sampai karena dia berpuasa, orang lain susah cari nafkah. Benar tak? Di Medan sekarang viral kan. Mereka berpuasa menganggap melakukan sesuatu yang benar. Dilarang berjualan. Sidak. Viral itu sekarang kan. Karena mereka menganggap apa? Mereka sedang melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Dengan kebenaran itu apa? Mereka menganggap orang lain hanya kebenaran. Banyak Bapak Ibu Saudara. Saya pernah merasakan ini di Aceh. Saya 2 tahun pelayanan di sana. Bapak Ibu kalau lagi puasa sekarang, jangan coba-coba terlihat di jalan itu sedang makan atau apa. Saya susah cari makan waktu itu masih bujang saya sana. Cari sampai ke belakang. Dapat dari situ apa? Orang kita Tionghoa. Enggak ada di sana. Harus tutup pintunya. Pintunya terbuka sedikit. Bayangkan. Di dalam banyak juga orang yang tidak puasa. Orang-orang mereka juga. Tapi enggak boleh. Itu sangat ketat di sana. Bapak Ibu yang pernah masa puasa ke Aceh, harus persiapkan diri dengan baik. Saya sudah merasakan itu. Ini apa? Banyak orang penyembah palsu. Merasa diri sudah melakukan yang benar. Umat Israel juga merasa beribadah menyembah dengan benar. Tetapi dikatakan Allah muak, aku muak, kata Tuhan. Ada juga umat merasa menyembah Allah ke arah tertentu seakan-akan Tuhan hanya bisa disembah dari posisi itu saja. Tapi Yesus berkata enggak. Kamu bukan lagi di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Nah, itu kata Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, menyembah di dalam roh dan kebenaran adalah apa? Penyembahan yang bersumber dari hati yang digerakkan oleh Roh Kudus dan berlandaskan pada pengenalan kita akan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Sebenarnya Yesus sedang berkata, penyembah yang benar itu apa? Jadi penyembahan yang benar di sini adalah menyembah Allah melalui Yesus Kristus sebagai satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Maka ketika Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu bukan hanya berbicara tentang kita menuju surga. Tetapi selama kita juga di dunia ini melakukan penyembahan, pujian itu benar di hadapan Dia, hidup di hadapan Dia. Dan menuju kepada tempat yang tepat. Aku jalan kebenaran. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 juga dikatakan. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus. Maka di dalam Dia kita sembah. Maka kita sering berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami puji sembah di dalam nama Yesus. Nah, maka akhirnya Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini hari ini, Tuhan Yesus menyapa kita, menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus menawarkan air hidup sejati. Bagaimana itu? Yesus berkata tadi, bahkan ketika aku meminta, apa itu? Engkau sedang meminta kepada engkau menerima. Air sejati itu apa? Itu juga. Dia menawarkan kehidupan. Yesus sedang apa? Kalau ibaratnya itu, kue itu ada sudah diletakkan di meja. Maukah Bapak Ibu mengambil? Ini itu. Tidak susah Bapak Ibu. Perempuan itu, kita lihat ada masalah di dalam hidupnya ketika datang mencari air sumur pada siang hari. Dia malu. Dia orang berdosa. Ada hal membuat kita sebenarnya menjadi bermasalah dalam hidup ini. Keberdosaan kita itu menekan kita. Maka dibutuhkan apa? Kerendahan hati dan keterbukaan. Kita perlu mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Di situ di dalam sumur itu, kita lihat Yesus apa? Sedang menilik itu. Ketika Yesus berkata panggil suami ini, itu sedang apa? Menilik dia secara halus.
Maka dia kata, aku tidak punya suami. Sehingga terbongkar semua kan. Namun ketika terbongkar dia apa? Rendah hati mengakui semua. Nah, bertemu dengan Yesus, ia dengan rendah hati mengakui masa lalunya. Ia akhirnya menerima ayat itu yang mengubahkannya, yang memulihkannya. Perlu. Jadi di sini Bapak Ibu, perlu itu kerendahan hati agar kita dipilih. Karena apa? Dosa itu membuat kita tinggi hati, merasa rasa-rasanya kita nggak butuh dia. Dia menutup khotbah ini. Ini ada sebuah cerita. Cerita yang lama juga ini Bapak Ibu. Suatu hari ada seorang anak kecil. Katakanlah namanya Odong. Gak ada nama Odong di sini ya. Saya harus ngambil nama Odong ini. Kalau nama-nama yang umum biasanya kadang-kadang ada ketemu. Jadi Odong ini membuat ketapel. Ketapel, tahu ketapel ya? Jadi di kampung dulu ketapel itu kita buat, kita sarungkan. Ketika dia buat selesai ketapel itu, dia mau mencobanya. Ini ampun ketapel ini. Sudah selesai. Nah, cari burung nggak ada. Cari-cari ke sana tempat nggak ada. Tiba-tiba lewat sekumpulan bebek. Nah, ini kayaknya. Lalu dia bidik gitu. Tak, kerja. Terkelepar bebek. Senang dia. Wih, hebat ini kata teman. Tapi tiba-tiba bebek itu mati. Tadi dia senang. Tiba-tiba mulai berubah. Dia cek. Itu bebek neneknya. Nah, sudah dia lihat jelas. Lalu di dalam hati berpikir menjadi takut. Di dalam hati. Ini kasih tahu atau nenek atau dibuang. Kalau Pak Bambang yang membunuh bebek itu kasih tahu nenek atau buang? Saya dulu di kampung pernah gitu. Waktu menjemur padi, ayam datang, ada ayam jago tetangga. Datang terus, usir, datang. Kulempar, mati. Lalu ku dengar cerita, tutup pukul-pukul katanya kan agar hidup balik. Tak hidup-hidup. Lalu bingung, dia kasih tahu pun enggak ya? Kasih tahu enggak? Buang. Saat itu saya buang Bapak Ibu. Ayam yang samping. Dan sampai orang itu sudah meninggal, tak tahu. Siapa kesulitan. Ampuni saya Tuhan. Nah, si Odong tadi sudah berpikir dia. Di sebelah kanan katakan, nak, beritakan, cici. Tapi yang sebelah kiri, Odong. Nanti kau dibala-bala. Kau dibala-bala ya. Marahin nenek kau nanti. Jangan. Setelah berpikir, akhirnya apa? Dia tidak bisa. Dia lihat kiri kanan, nggak ada orang. Dia buang. Nah Bapak Ibu, malam hari mereka makan bersama. Giliran si Odong ini cuci piring. Adiknya nimba air. Bukan seperti sekarang ada ledengnya. Nimba air. Dalamnya 15 meter. Jadi ketika dia cuci, adiknya duduk. Dek, timba air katanya. Sampai 5 kali, timba air dek. Ini udah mau selesai. Apa kata adik? Bebek. Tahu maksudnya bebek tuh? Rupanya adiknya itu lihat kejadian itu. Ketika dia mendengar kata bebek, ketakutan dia. Lalu apa dia cuci piring dia sendiri yang nimba air. Oh jadi dia ngerjakan. Kenapa? Kalau kamu suruh saya akan bisa kasih tahu sama nenek. Jadi kata bebek itu menjadi kata apa? Kata kunci yang sangat hebat. Besoknya mereka ke sekolah. Dikasih mamaknya jajan. Datang adiknya ambil. Jangan. Itu jajanku. Bebek. Pulang sekolah, adiknya sapu halaman, dia sapu rumah. Dek, sapu halaman. Sampai berkali-kali sapu halaman. Datang adiknya Pak. Bebek. Jadi bebek itu selama 3 minggu Bapak Ibu berhasil menekan si Odong.
Pada suatu malam dia terpukul. Ini enggak benar. Masa saya disiksa gara-gara ini? Maka ada suara kepada dia. Nah, kamu harus berani jujur. Datang kepada nenek. Akui kesalahan, minta ampun sana. Wah, dari situ apa? Besoknya dengan keberanian yang luar biasa. Gak gampang jujur ya, benar gak? Dibutuhkan keberanian. Besoknya neneknya itu sedang apa? Menyulam. Lalu dia datang. Biasalah, kalau datang itu kan neneknya sedang apa? Nek, nek, apa Itu nek. Kamu ini ngomong apa sih? Ya itu nek, itu. Nah, jadi susah dia mau ngatakan. Akhirnya, bilang yang jelas. Akhirnya dia, itu 3 minggu lalu. Bebek nenek itu meninggal dunia karena ketembak. Orang minta maaf. Minta maaf sama nenek. Semoga sama sumpah. Oh, dia datang langsung bersujud dia dengan kaki nenek. Minta ampun, nek. Akhirnya apa? Apa kata nenek? Dong, cucuku. Sebenarnya nenek sudah tahu. Tetapi nenek mau melihat kejujuran kamu. Dan kamu mau datang berubah. Lihat. Dosa yang diperbuat yang tidak diakui. Itu akan menyiksamu dan menyiksakan. Ya. Akhirnya doakan lalu segar dia pulang. Malam tiba makan. Sama seperti dia cuci piring adiknya. Timba air. Dek, timba air. Timba air. Bebek. Dikatakan. Apa dia bilang? Tak ada bebek-bebekan lagi. Aku sudah merdeka. Tak ada bebek. Kasih tahu sana. Tidak beres. Karena aku sudah. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa dari cerita ini kita lihat? Dosa itu menentang kita. Itu yang dialami oleh si perempuan itu. Itu sebab dia datang siang hari. Agar orang tidak tahu. Tapi sejak saat itu lihat apa yang terjadi dengan dia. Ketika dia bertemu Yesus, menerima air kehidupan itu. Dia berlari meninggalkan tempayannya. Pergi ke kota. Lalu berkhotbah memberitakan ini. Apa dikatakan situ? Banyak orang. Bahkan Yesus diminta apa? Untuk menginap di situ. Wah, ya, gemparnya oleh perempuan yang hina ini. Ketika bertemu dengan Yesus, dia menjadi luar biasa. Menjadi penginjil yang luar biasa. Mau Bapak Ibu seperti itu? Amin. Mari kita bayangkan dengan sebanyak ini kita menceritakan itu. Berapa lebih ganda? Satu-satu saja. Ulang ini berapa orang? Ya kita menerima. Maka terima air kehidupan. Terima Yesus. Datang dengan jujur akui keberdosaanmu. Dan juga pulang nanti dari tempat ini. Jadilah pemberita ini. Beritakan itu. Yesus bukan hanya untuk Yahudi, bukan untuk Samaria, tapi untuk segala bangsa. Dan di dalam semua itu, selama kita di sini, marilah menyembah Allah, menyembah Tuhan dengan cara yang benar. Yang berpuasa, masih tinggal waktu kita masih lebih lama berpuasa dari teman-teman kita. Mari kita berpuasa sebagai ibadah bagi kita. Beribadah. Menyembahlah dengan benar di dalam nama Yesus. Karena hanya di dalam Dia. Air yang sejati dari Yesus yang memberi hidup kekal hendaknya terus memancar dalam hidup kita. Dan biarlah itu memancar kepada orang lain melalui kita. Dan hari ini, biarlah kita sungguh-sungguh benar-benar dan pulang dari tempat ini. Kita. Amin. Terpuji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terpuji namamu. Firman-Mu telah berlalu. Namun, biarlah Roh Kudus terus menggemakan itu di dalam hidup kami. Sehingga kami pulang dari tempat ini menjadi saksi-saksi Kristus. Air kehidupan yang kami boleh terima
menggelora, menyejukkan, menyegarkan kami, sehingga kami benar-benar menjadi orang yang berubah. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir tadi.